Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini, kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan tentang iman. Karena menurut kitab Ibrani pasal 11, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak beriman, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak mungkin Allah berkenan atau Tuhan berkenan kepada kita. Karena Tuhan mau kita percaya penuh dan taat penuh kepada Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus percaya pada pencipta. Kalau kita tidak percaya pada pencipta, bagaimana kita bisa selamat? Jadi boleh dibilang tanpa iman kita sulit untuk masuk ke surga. Karena tanpa iman berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, berarti dia tidak percaya Tuhan ada. Dia tidak percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia juga tidak percaya Tuhan itu maha kuasa. Dia juga tidak percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia juga tidak percaya Tuhan itu ada dalam hati orang-orang percaya. Dan dia tidak percaya Tuhan bisa dan sanggup menolong. Dia juga tidak percaya tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau kita tidak beriman, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak beriman, kita bukan bergantung pada pimpinan Roh Kudus, tapi kita bergantung kepada pengetahuan kita sendiri, kepada rasio kita, kepada logika kita. Padahal pengetahuan, rasio, logika manusia itu terbatas ruang dan waktu. Sehingga kita tidak bakal tahu apa yang akan terjadi 1 menit pun setelah ini. Kita juga tidak bakal tahu apa yang akan terjadi besok. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi sebentar malam. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, kita jadi terbatas ruang dan waktu. Jadi yang kita tahu baik adalah baik pada saat ini, bukan untuk saat selanjutnya. Selanjutnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini akibat dosa, ya, akibat dosa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan adalah Allah yang Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia maha tahu. Dia tahu hari depan. Kita tidak tahu. Ya. Jadi seringkali yang kita pikir baik, yang kita pikir kita berbuat suci,
ternyata bisa salah di hadapan Tuhan. Kita pikir kita suci, kita menghakimi orang. Waktu kita menghakimi orang, Tuhan jadi marah, kita jadi berdosa. Nah, ini bahaya ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi yang saya mau tekankan adalah kalau kita jadi anak Tuhan, Tuhan Bapa kita yang di surga, haruslah anak percaya penuh pada Bapa. Haruslah anak berserah total pada Bapa. Haruslah anak taat pada perintah Bapa. Ya. Kalau anak tidak taat pada perintah Bapa, berarti anak ini anak buang-buangan. Anak yang kurang ajar. Tapi kalau anak taat kepada Bapa, pasti Bapaknya juga sangat mengasihinya. Dan tidak mungkin Bapaknya ini tidak menjaga anaknya. Tidak mungkin Bapaknya ini menyia-nyiakan anaknya. Tidak mungkin Bapaknya ini tidak menolong waktu anaknya dalam keadaan sulit. Ya. Tapi iman ini sulit untuk dimengerti. Karena kita harus percaya penuh pada yang kita tidak tahu dan tidak lihat. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi bisa kita rasakan seperti angin. Ya. Angin kita tidak lihat. Tapi kita bisa rasakan kesejukannya waktu dia lewat. Ya. Memang Tuhan tidak bisa kita tebak atau kita tahu. Nah, untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini patokan kita ya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Jadi kalau ibu bapak punya waktu, baca Ibrani pasal 11 ayat 6, renungkan. Jadikan ini pegangan untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Harus beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa ke surga. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Sampai nanti di renungan sebutir debu yang selanjutnya. Tuhan memberkati.